Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Awalan, hayya bina nashkuru ilallahi azza wa jalla alladhi qad ata'na ni'man katsiran wa ni'man aziman hatta nastati'a yajtami'na fi hadzal makanil mubarak. Saniyan, salatan wassalaman daimaini wa mutalazimain ala habibil mahbub sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Yang saya hormati guru kita bersama Bapak Alek Maulana MAG Al-Habib Husain bin Ali As-Sagaf. Yang saya hormati Bapak Abdul Majid SAG. Yang saya hormati Bapak Mustafa selaku Ketua DKM Masjid Jami Nurul Yakin. Yang saya hormati Bapak Sofian Rahmat selaku Ketua RW 02, dan yang saya hormati jajaran RT dari 01 sampai 04, dan yang saya hormati Bapak Haji Abdul Munir, yang saya hormati Bapak Haji Abdul Hamid, yang saya hormati Bapak Haji Syukri, dan yang saya hormati para Dewan Asatid wal Ustazah yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau. Dan tak lupa juga yang saya hormati Bapak, Ibu, pemuda-pemudi dan para panitia yang menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat yang insya Allah diberkahi Allah. Berdirinya saya di sini sebagai pembawa acara pada acara pengajian rutin bulanan Masjid Jami Nurul Yakin. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan, acara yang ketiga yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang keempat yaitu Mau'idatul Hasanah atau ceramah agama, yang kelima yaitu doa dan penutup. Mari kita buka acara kita pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, beranjak ke acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Majid SAG selaku perwakilan Ketua Panitia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus salata wa ataz zakata wa lam yahsha ilallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Hadatul mukarramun yang sama-sama kita muliakan, Al-Habib Husain bin Ali As-Sagaf, yang dalam hal ini mungkin dalam perjalanan yang kita muliakan. Al-Mukarram al-Muhtaramun, guru kita bersama Bapak Ustadz Alek Maulana MAG, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jamiul Hakim Bapak Mustafa beserta jajaran pengurus. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak RW beserta Bapak RT dari mulai RT 1 sampai RT 04 yang berjuang dalam menegakkan kebenaran, diantaranya membentuk pengajian bulanan sampai saat ini tetap berjalan. Terus berjuang, terus semangat, jangan pantang menyerah. Yang kami hormati jamaah Masjid Jamiul Hakim dari mulai RT 01 sampai RT 04 dan bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, wabil khusus para sesepuh kita yang hadir, yang selalu istiqomah dalam membimbing kita menuju ke jalan kebaikan. Wabil khusus Bapak Ustadz Haji Abdul Munir, Bapak Ustadz Abdul Hamid, Bapak Haji Holil, ya, Bapak Ustadz Umar, Ustadz Randy, Bapak Ustadz Sanusi, Bapak M. Sukri, ya, dan lain-lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdirinya saya pada kesempatan malam hari ini tentunya mewakili Ketua Panitia, yaitu Bapak RT Tatang, yang dalam hal ini selaku Panitia Pengajian Bulanan wilayah RT 03. Pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang tak terhingga kepada warga Kampung Pabuaran RW 02 yang sudah berpartisipasi sehingga terselenggaranya acara ini dimulai RT 1 sampai RT 04, ya. Apalagi yang bagian mengeliling, ya, tentunya bagian akomodasi, sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Allah menggantinya dengan yang lebih baik lagi, yang lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir tentunya mengucapkan mohon maaf bila kegiatan pengajian bulanan ini mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan dari mulai konsumsi, sapa maupun penghormatan dari kami selaku panitia. Bila ada kehilapan kesalahan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Itu saja yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Yang terakhir tentunya terima kasih kepada tim hadroh dari Pondok Pesantren Al Gajah yang selalu hadir, ya. Alhamdulillah selalu menemani kegiatan pengajian bulanan. Tetap semangat, mudahan selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Itu saja sambutan dari saya, kurang lebih maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Mustafa selaku Ketua DKM Masjid Jami Nurul Yakin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati guru kita bersama Bapak Ustadz Alek Maulana MAG. Yang saya hormati tamu undangan kita Habib Husain bin Ali Asgab. Yang saya hormati Qori kita malam hari ini Bapak Ustadz Nurul Lutfiyah Jamil. Yang saya hormati para tokoh agama, Ustadz dan Bapak Haji. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, Pak RT dan Pak RW. Dan yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah pengajian bulanan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, diiringi dengan nikmat sehat dan panjang umur. Selawat serta salam tercurah limpahkan kepada tauladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga kepada kita sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kata sambutan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin tamu undangan yang berkenan hadir pada malam hari ini. Semoga langkah kaki kita akan menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Jami Nurul Yakin, sehingga terselenggaranya acara malam hari ini, yaitu acara pengajian bulanan. Semoga amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu akan diberikan lebih banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua RT 03 dan jamaahnya, karena pada malam hari ini Ketua RT 03 sebagai tuan rumah atau sebagai panitia. Dan saya atau kami atas nama jajaran pengurus DKM Masjid Jami Nurul Yakin, mohon maaf apabila masih ada kekurangan-kekurangan. Mungkin dengan kekurangan-kekurangan itulah yang akan menjadikan pelajaran untuk kami agar kedepannya akan lebih baik lagi. Dan yang terakhir, saya mohon keikhlasannya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mendoakan pendahulu kita yang berjasa pada masjid ini. Mungkin dengan jasa mereka kita bisa berkumpul di sini, dengan jasa mereka kita bisa menuntut ilmu di sini. Maka dari itu marilah kita doakan dengan membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang selanjutnya yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Sofian Rahmat selaku Ketua RW 02. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah di mana kita masih diberikan nikmat sehat panjang umur sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan rutin pengajian bulanan yang diadakan oleh kepengurusan DKM Masjid Jami Nurul Yakin. Alhamdulillah kita bisa menghadiri kegiatan rutin kita. Yang saya hormati para tokoh agama, Tuan Haji, guru-guru kita, bapak-bapak, ibu-ibu, para ketua RT dari RT 1 sampai dengan RT 05. Alhamdulillah
kita masih bisa mengikuti kegiatan rutin pada malam hari ini. Di sini saya akan menyampaikan ada beberapa pengumuman ya. Yang pertama mengenai sensus ekonomi yang sekarang sedang berjalan di lingkungan RW 02 ya. Sensus di sini nanti bisa menentukan kriteria desil kita ya. Itu yang pertama. Ya, jadi nanti apabila ada petugas sensus, saya mengharapkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu bisa konfirmasi mengenai keadaan atau ekonomi kita memang yang sebenarnya. Yang kedua, tadi saya telah mendapatkan informasi dari kelurahan mengenai basis data PBB untuk 2026. Jadi apabila bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah memiliki surat kepemilikan tanah tetapi masih nginduk dengan orang tua atau pemilik awal, jadi insya Allah ya minggu-minggu ini mungkin nanti akan ada basis data pemutihan PBB ya. Jadi dengan pemutihan di sini kita tidak dikenakan denda pajak tahunan ya. Jadi kita ada penghapusan, bukan penghapusan ya, berarti kita bisa balik nama tanpa membayar denda dan membayar pajak ya. Jadi di tahun 2027 insya Allah sudah atas nama kepemilikan kita. Pengumuman yang ketiga, insya Allah nanti akan ada mengenai pemutakhiran data kendaraan ya. Di sini kan masih banyak kita memiliki kendaraan yang pajaknya sudah kadarluasa atau mati ya. Insya Allah nanti untuk di RW 2 dijadwalkan di bulan-bulan ini ya. Yang kemarin saya mengeser kepada para ketua RT tidak bisa ya. Jadi untuk petugasnya insya Allah nanti saya dengan Ibu Tati dari RT 03 ya. Jadi nanti petugasnya saya berdua mendampingi dari Samsat Kota Bogor ya. Dan untuk database PBB nanti saya mendampingi aja ya dari pihak kelurahan dan dari pihak Bapeda. Jadi apabila nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah memiliki kepemilikan baik kendaraan maupun kepemilikan surat-surat penting ya, surat-surat tanah, tolong dilengkapi ya. Apabila nanti petugas datang, kita sudah tidak gerasak gerusuk nyari lagi. Oh saya belum fotokopi, oh saya nggak tahu naruhnya di mana. Jadi disiapkan dari sekarang ya. Tadinya jadwalnya Senin ini, cuman tadi karena ngedadak saya nggak sanggup ya, karena kalau ngedadak saya juga ada kerjaan yang lain gitu. Jadi insya Allah di minggu-minggu ini mungkin untuk database basis data PBB mungkin sudah berjalan ya. Nanti dilanjutkan kembali dengan kendaraan ya. Apabila ibu-ibu ingin balik nama atau apa, mungkin nanti bisa ada petugas yang langsung ya. Saya hanya mendampingi. Tapi kalau untuk PBB, insya Allah nanti kita juga akan mendampingi ya. Ditemani dengan para ketua RT ya, dari RT 1 sampai dengan RT 5 yang sudah saya share di grup ya, itu sudah diinformasikan oleh saya. Mungkin pengumuman dari saya itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak Sofian Rahmat selaku Ketua RW 02. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Muhammad Arya Zaidan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya hadi siraida wa nashud amama rakabi fi rakabi li'uraimu akhudhu ma'am qalbi manali idha akhudhu liqalbi manali idha akhudhu liqalbi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Allahumma arhamna bil Quran. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik pembacanya maupun pendengarnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, beranjak ke acara selanjutnya, yaitu Mau'idatul Hasanah atau ceramah agama yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, yakni Al-Ustadz Alek Maulana MAG. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Hadratil kiram yang saya cintai dan kita muliakan, guru kita bersama Al-Habib Husain bin Ali As-Syaghaf, yang alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan semoga senantiasa diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya. Barakallahu fi ilmihim wa barakallahu fi rizqihim wa barakallahu fi auladihim wa barakallahu fi tuli hayatihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sudah pertemuan keberapa Bib ya? Alhamdulillah beberapa ya. Alhamdulillah saya pernah di Masjid Habib dulu ya, majelis beliau beberapa kali. Alhamdulillah mengisi kajian. Kebetulan beliau mengisi majelis juga di daerah Bogor Barat. Pak Sofyan ya, alhamdulillah nampak hadir. Ustadz Muhyiddin nggak ada? Nggak ada, nggak ikut ya. Yang saya muliakan para orang tua, wabil khusus orang tua saya, orang tua kita juga semua. Alhamdulillah, Wan Haji Ustadz Abdul Munir, Wan Haji Abdul Hamid, pada hadir juga Bapak Ustadz Umar Firdaus, Ustadz Rendi, Wan Haji Muhammad Syukri mana ada? Oh belakang, ada, oh, ada. Wan Haji Muhammad ada. Wan Haji sehat,
Yang ngantuk kayaknya. Alhamdulillah. Oh iya. Juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Nurul Yakin Bapak Mustafa, Ketua Panitia Bapak RT Tatang yang diwakili oleh Bapak Ustadz Abdul Majid, Bapak Nur Hadis, Bapak Muhyiddin, Ustadz Sanusi ada ya? Oh ada, Alhamdulillah. Mewakili wilayah barat ya. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama hadir, adik-adik sekalian yang saya hormati dan saya cintai, mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah. Hakikatnya, syariatnya adalah hati kita yang bergerak. Karena hati kita adalah raja. Karena raja itu adalah yang memimpin, maka pemimpin haruslah menunjukkan kepada jalan yang benar. Karena hati kita adalah raja dari seluruh anggota tubuh, maka ikuti kata hati yang benar. Amin ya robbal. Kalau tidak diarahkan oleh hati, tidak akan sampai ke masjid ini. Terus terang Pak, Bu, saya juga berat ini. Kondisi sedang kurang sehat. Kemarin hari Minggu, alhamdulillah 2 pengajian dibatalin. Minggu subuh biasa di Masjid Mekah, saya mohon maaf sekali tidak bisa hadir. Kemarin ibu-ibu juga hari Minggu ya, mohon maaf ibu-ibu yang dari Al-Islah ada ya. Mohon maaf tidak bisa hadir. Kalau malam ini enggak hadir ya saya mikir lagi ya. Kalau enggak hadir dipikir-pikir ya sayang juga. Namanya juga orang, namanya hidup butuh doa. Bukan duit Ustaz Randy, ini duit ini. Ya, namanya hidup orang itu butuh doa. Maka dari itu kalau saya ngaji enggak ngarepin duit alhamdulillah. Yang penting mah amalnya. Karena kita hidup perlu amplop dulu. Amal ya. Mudah-mudahan amal baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal buruk kita, dosa orang tua dan keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasilah kumpulnya kita di Masjid Jami Nurul Yakin yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpah keharibaan alam Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, zurriyahnya, tabi'in, a'immatil mujtahidin, mutaqaddimin, mutaakhirin, juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmah kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Belum kesebut tadi Pak RT. RT 1 Pak RT Gopur ada enggak nih? Ada. RT 2 ada ya? Oh, orang sehat. RT 3 ada, RT 4. Mana Pak Ahmad ini? Di absen, kalau nggak di absen suka nggak hadir Bib. Pak RW ada ya, pasti kalau Pak RW sambutan ada desil, udah hafal saya. Semua pajak Pak RW ya, karena itu penting. Alhamdulillah. Kalau saya nggak usah disurvei, udah pasti desilnya desil 1. Paling rendah desil 1 ya. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap orang hidup pasti berharap untung. Ada untung, ada buntung. Orang berdagang harapannya mendapatkan untung. Orang berbisnis harapannya mendapatkan keuntungan.
Nggak ada tukang bubur pagi-pagi dagang tapi dikasih-kasihin. Jarang ya. Pasti dia ingin dapat apa? Untung. Sedangkan kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu ada pada kerugian. Nah, bagaimana ini? Kata Allah kita rugi, sedangkan kita pengen dapat apa, Bu? Untung. Untung di dunia, terlebih untung di akhirat. Maka sudah barang tentu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ketika tidak ada keuntungan di dunia, setidaknya ada keuntungan untuk di mana? Di akhirat. Contoh Pak, Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau ini adalah garda terdepan bagi Rasul dalam urusan ekonomi. Suatu saat para sahabat Rasulullah mengalami krisis yang begitu besar, krisis yang begitu berat. Tidak ada pasokan barang, tidak ada kiriman sembako, tidak ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Sayyidina Utsman pergi ke negeri seberang untuk membeli barang dagangan seluruh kebutuhan umat Islam yang ada di Makkahul Mukarramah. Di tengah jalan, kalau orang kita bilang mah dicegat sama orang-orang Quraisy, orang kafir. Bukan direbut, tapi tujuan orang kafir Quraisy adalah untuk membeli barang dagangan yang dibawa oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Karena terkenal sekali Sayyidina Utsman itu adalah seorang ulung dalam berniaga, pembisnis hebat, pedagang sukses. Ditawar dengan harga yang 2 kali lipat, Sayyidina Utsman tidak menjualnya. Ditawar oleh orang kafir Quraisy dengan harga 2 dan sampai 3 kali lipat dengan keuntungan yang begitu besar, Sayyidina Utsman pun tidak menjualnya. Kata orang kafir, kok bisa segitu gede untungnya, tapi Sayyidina Utsman tidak mau menjual barang dagangannya. Padahal tujuan Sayyidina Utsman membeli dagangan, memberi barang kebutuhan adalah untuk diberikan kepada sahabat-sahabatnya di Makkahul Mukarramah yang sedang berkebutuhan. Dan Sayyidina Utsman tidak sepeser pun menjual barang dagangan tersebut kepada orang kafir, sedangkan kepada umat Islam diberikan secara cuma-cuma. Ditanya oleh orang kafir, "Hai Utsman, kenapa sih Anda kan berdagang, kenapa enggak dijual dengan jumlah yang berkali lipat?" Kata Sayyidina Utsman, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. Majaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Jadi aku bukan berdagang dengan manusia, tapi aku berniaga dengan Allah, di mana satu barang yang aku beli Allah membayarnya 10 kali lipat. Itu makna keuntungan, meskipun di dunia tidak kita dapat, setidaknya keuntungan untuk di mana Pak? Di akhirat. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara agar kita untung hidup di dunia maupun di akhirat?
Yang pertama kata para ulama, yang pertama adalah al-Islamu. Islam. Jadi maaf kalau orang bukan Islam, di dunianya untung, di akhiratnya buntung. Di dunia bisa saja bergelimangan harta, karena bisa jadi bentuk kebahagiaan, bentuk kekayaan yang Allah kasih adalah bentuk istidraj. Apa itu istidraj? Sungkunan dari Allah. Islam inilah yang menjadi wadah diterimanya amal perbuatan manusia. Maka dari Islam lahirlah akhlak. Jadi akhlak itu adalah turunan dari Islam. Binnya Islam saja. Kenapa? Karena akhlak itu muncul hasil dari amal ibadah. Jadi beda nih, ada akhlak, ada adab. Kalau akhlak itu lahir buah dari ibadah. Dalam Islam orang ibadah, sholatnya, puasanya, zakatnya dari situ. Sedangkan adab itu lahir dihasilkan dari hasil belajar seseorang. Kita diajarin sama orang tua, hidup kudu jujur, hidup kudu sopan, hidup kudu saling tolong menolong. Itu adab. Kalau akhlak itu hasil dari ibadah. Karena akhlak hamzah, kha, lam, alif, qaf. Pecahan dari kata khalaqa. Pecahannya lagi isim fa'ilnya khaliqun. Siapa? Allah sang pencipta. Kita sebagai makhlukun yang disembah adalah khaliq, yaitu Allah. Jadi hasil dari ibadah kita dampaknya adalah akhlak. Kalau adab adalah hasil dari pelajaran. Diajarkan oleh guru, oleh orang tua dan sebagainya. Itulah adab. Bedanya kalau akhlak khusus orang Islam karena buah dari ibadah. Kalau adab tidak hanya orang Islam, orang kafir saja punya adab. Tolong menolong, sopan santun, menjaga kebersihan. Malah kadang-kadang bersihan dia Pak sama kita mah. Ya. Itu adab. Nah, buah daripada Islam melahirkan akhlak. Karena diutusnya Rasulullah adalah untuk menyempurnakan apa? Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Yang kedua, ini biar cepat aja Bibi. Yang kedua, syarat agar kita beruntung dunia dan akhirat adalah iman. Iman ini Pak tidak bisa diwariskan. Segimana Nabiullah Nuh alaihi salam soleh, nabi dan rasul, tapi tidak bisa mewariskan keimanan kepada anaknya yang bernama Kan'an. Istrinya juga begitu. Karena Kan'an ini lahir dari seorang ibu yang juga kafir. Siapa? Nama ibu Kan'an adalah Ummu Jumel. Ini nih, Ummu Jumel. Jumel itu kalau dalam bahasa Nahwu ditasgir. Dari Jamil menjadi Jumel. Ya. Kalau Jamil itu cantik, kalau Jumel cantiknya dikit, tasgir ya. Ada tasgir, ada di apa namanya? Tafdil. Seperti Jundun. Artinya tentara, TNI sama Polri ya, beda TNI sama Polri, walaupun sedang nggak tahu gimana. Nah, kalau ditasgir jadi Junaidun, Junaidi. Jadi Junaidi itu bahasa Arab Pak.
Tasghir dari kata jundun. Kalau jundun artinya tentara, kalau Junaidi tentara kecil. Apa di kita? Hansip ya. Hansip. Jadi Junaidi itu artinya hansip. Ya. Iman yang dimiliki oleh Nabiullah Nuh alaihissalam itu tidak bisa diwariskan kepada putra maupun istrinya. Mereka mati tenggelam dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Iman ini ada klasifikasi, ada kelasnya. Meskipun sifatnya yazidu wa yankusu, kadang-kadang lagi naik seperti ombak di lautan, kadang-kadang turun. Makanya ada iman cap kayu apa yang biasa ergas itu Pak? Jongjing ya? Cap kayu jonjing. Ada iman cap kayu jati. Ada iman cap kardus. Ada iman cap apa yang sekarang bagus tuh kalau nggak kehujanan panasan kuat dia tuh. Kaderon ya yang bagus ya. Yang boleh ya. Panas, hujan, dia tetap kokoh dia. Beda kalau kardus, kena air, letoy. Giliran azan, hujan, kagak nyampe ke masjid. Tapi giliran balik dari masjid hujan gak sampai ke rumah. Itu bedanya Pak ya. Kalau dari rumah ke masjid hujan mau nyampe, jarang ya. Kecuali punya payung. Makanya Pak, Bu, minimal di rumah itu payung ada 12 lah, jangan kurang. Kalau ada tamu balik nggak punya payung bisa dikasih. Mau ke masjid hujan ada payung. Balik nggak hujan, payung jangan dibawa. Biarin buat di masjid. Ya. Nah, kalau iman cap kayu jati, Allah Subhanahu wa taala menggariskan surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, alladzina, yaitu orang, idza dzukirallahu, apabila disebutkan asma Allah. Apa asma Allah? Minimal kita ngedengar panggilan azan atau mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Tadi Kori baca surat apa Pak? Lupa lagi. Al-Hasyr ya, yang biasa malam Selasa rutin Bib di sini dibaca awal daripada ratib Habib Umar Al-Attas ya. Ini rutin Habib. Pembacaan ratib Umar ya. Lau anzalna hadzal Quran. Maka idza dzukirallahu, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum artinya bergetar hatinya. Maka kata Rasul, Bu, maaf ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi. Kalau kita ngedengar azan, jangan pernah bicara. Bocah berisik suruh diem. Kalau ada yang nanya jangan dijawab, cukup. Nah, kita jawab azan. Kenapa? Kata Nabi, barang siapa yang berbicara saat mendengar kumandang azan, maka ketika sakaratul maut dia akan sulit mengucap 2 kalimat syahadah. Nauzubillah. Makanya dari kecil anak kita didik ya, agar terbiasa mendengar azan. Makanya ada satu nasihat yang perlu boleh kita amalkan nih. Minimal anak kita seumur hidup sekali kita doainnya, bacaannya gini. Allahumma faqihu fiddin. Sedikit Pak Hadis ya. Boleh ke anak, boleh ke cucu. Anak udah pada gede, cucunya. Cara bacanya Allahumma faqihu fiddin. 3 kali tiup bagian ubun-ubunnya.
mau ke anak, mau ke cucu, bawi gendong, tiup. Allahumma faqihu fiddin. Allahumma faqihu fiddin. Allahumma faqihu fiddin. Nah, Ustadz Mulyadi ini ya. Ya. Dibaca 3 kali. Itu dalam kondisi anak terjaga, artinya lagi melek. Kalau lagi tidur, apa yang kita baca? Baca surah Al-Qadar. Inna anzal. Baca 3 kali, pas bagian di mulut dan hidungnya. Kita baca nih, bagian mulut sama hidungnya. Setelah kita baca, terus tiup hidungnya agar udara dari mulut kita masuk ke dalam hidung anak. Insya Allah anaknya akan nurut, akan jadi anak yang soleh. Amin ya robbal alamin. Ya, iman ada cap kardus, ada cap genteng, ada cap kayu jonjing, ada cap kayu jati. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. 1. Ciri iman kayu jati, kalau ngedengar nama Allah bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. 2, apabila dibacakan ayat-ayat Allah. Ayat Allah ada 2, Bu. Ada ayat qauliyah, ada ayat qauniyah. Ayat qauliyah mana? Al-Quran. Ayat qauniyah mana? Cerita tentang ciptaan Allah. Kemarin dari pelabuhan, siapa ini pelabuhan? Bang Robi kayaknya ya, dari pantai kayaknya. Bercerita tentang ayat-ayat Allah yang dari gunung. Mana yang dari gunung kemarin ya? Keindahan dan kekuasaan Allah diceritakan. Zadathum imana, maka nambah imannya. Semakin banyak mendengar ayat Allah, semakin bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan merekalah mereka bertawakal, berpasrah diri. 1, Islam jangan sampai lepas dalam kondisi apapun, bahkan ketika kefakiran melanda kita. Kenapa, Bu? Fakir bisa membuat orang kafir? Jelas. Kata Rasul, kadar fakru ayyakuna kufran. 5 menit lagi, tenang. Sudah dekat. Kefakiran itu bisa menyebabkan orang menjadi kafir. Banyak saudara-saudara kita di luaran sana dengan sebab miskin dan fakir, akhirnya melepaskan keimanan yang kemudian masuk ke dalam agama orang lain. Nauzubillah. Ya. Keislaman kita tetap dijaga dalam kondisi apapun. 2 tadi, keimanan kita meskipun tidak bisa diwariskan keimanan kita kepada anak-anak kita, setidaknya ajarkan mereka, doakan mereka agar menjadi orang-orang yang beriman dengan takwa. 3, syarat daripada keuntungan di dunia dan di akhirat adalah menanamkan sifat ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ibadah itu seolah-olah kita sedang memandang Allah, sehingga muncul sifat khusyuk. Tidak bisa kita memandang Allah, akan tetapi Allah pasti melihat, memandang dan memperhatikan kita. Innallaha alimun khabir. Sifat ihsan yang sangat tinggi dimiliki oleh para nabi. 1, Rasulullah Muhammad ketika selesai perang Uhud dalam kondisi yang berdarah-darah,
gigi yang copot, badan yang lemah. Sahabat sampai bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa agar mereka hancur? Padahal doa engkau mustajabah." Kata Rasul apa? "Tidak wahai para sahabat. Allah punya skenario, Allah punya takdir buat kita. Hari ini kita kalah. Ini adalah bukti bahwa Allah kuasa memenangkan yang salah, mengalahkan yang benar, membenarkan yang benar, mengalahkan yang salah." Sifat ihsan yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam kobaran api oleh Namrud. Jadi begitu lewat, sedang dilempar, di pertengahan jalan itu Jibril datang, Pak. "Wahai Nabiullah Ibrahim, apakah engkau membutuhkan pertolonganku?" Kata Jibril. Apa kata Nabi Ibrahim? "Tidak wahai Jibril, yang aku butuhkan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Ditolong malaikat aja nggak mau, Pak. Kita mah jangankan ditolong malaikat, ditolong PRT udah girang banget. Ini Nabi Ibrahim tidak mau ditolong malaikat karena ihsannya sangat tinggi. Yang diharapkan adalah pertolongan Allah, sehingga datanglah ayat "Ya naru kuni bardaw wasalaman ala Ibrahim." Wahai api, adalah untukku, kata Allah, bardan, menjadi dingin, wasalaman, dan memberikan keselamatan, ala Ibrahim, untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Bang Ima kalau kena api nggak kepanasan, dia merokok kan ditelan sama barah-barahnya, dia mah kuat. Makanya itu jampe supaya nggak kebakar sama api. Bacaannya "Ya naru kuni bardau wasalaman ala Ibrahim." Baca 12.000 balik setiap malam Bang Robi. Insya Allah nginjek barah-barah yang paling melepuh dikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang sampaikan untuk amanah dan wasiat untuk diri sendiri dan umum pada jamaah sekalian. Yang benar semata inayah dari Allah, yang salah yakin dan pasti adalah kebodohan dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah memaafkannya. Ihdinas siratal mustaqim. Summassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu Mau'idatul Hasanah atau ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram wal Mu'azzam Al-Habib Husain bin Ali As-Sagaf. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqawwiri layli alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan
صلاة تزيل بها أن الحموم والأحزان وترزقنا بها صفاء الأذهان وزيادة اليقين والإيمان ودخول الفصيح الجنان مع الأفضال الإنس والجان وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا على ممر الزمان. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم افتح علينا حكمة وانصر علينا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة الذنوب وسترت برداء المغفرة عيوبا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita ta'zimi segenap para asatizah, guru-guru kita yang alhamdulillah turut hadir. Kalau tadi Ustadz Alex Maulana nyebutin satu-satu nama ustadznya, ternyata Masya Allah banyakkan ustadznya yang hadir daripada jamaahnya ini. Masya Allah. Kita doain guru-guru kita mudah-mudahan biar panjang umur, sehat walafiat. Terkhusus guru kita yang telah menyampaikan ilmu, tausiah, hikmah, kalam mutiara, Ustadz Alex Maulana, serta orang tua beliau dan juga guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini. Tidak lupa juga kepada aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW yang alhamdulillah kesempatan malam hari ini hadir juga di pengajian rutin majelis bulanan. Mudah-mudahan ini pengajian, ini majelis insya Allah istiqomah sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini Masya Allah wajah-wajahnya pemain lama semua kelihatannya ini. Ya, nah, Masya Allah. Nanti generasi penerus ke depannya insya Allah harus ada, amin. Ya Rabbal Alamin. Harus kita menciptakan generasi penerus ya Pak ya. Karena kita ini yang di depan pemain lama semua kan ya. Maksudnya alhamdulillah pemain lama tuh kita seniornya insya Allah di masjid, amin. Oh, pokoknya malaikat udah hafal banget sama kita mah insya Allah. Ini wajah-wajah lama semua, malaikat udah hafal sama kita. Insya Allah mudah-mudahan husnul khotimah semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Harus menciptakan generasi. Tadi banyak yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Alex. Kayaknya semua yang disampaikan daging semua Pak. Oh kita pikir Masya Allah kayaknya udah cukup deh. Itu yang disampaikan udah cakep daging semua. Kalau kita nyampein tinggal apanya nih? Tulangnya katanya. Ya, itu udah Masya Allah udah cakep banget, memenuhi semuanya deh, udah cukup, tinggal kita ngamalin. Saya mau ngambil intisarinya aja deh daripada apa yang disampaikan sama guru kita. Sesungguhnya mengutip dari ayat Al-Quran, wal asri, demi masa, demi waktu. Ada mufasir mengatakan demi waktu asar. Kenapa mengatakan demi waktu asar? Karena waktunya singkat. Bainal asri ilal maghrib. Antara asar ke maghrib itu kan singkat. Tapi sebagian mufasir mengatakan Allah berfirman, Allah bersumpah, diawali dengan wawul qasam. Allah bersumpah. Kira-kira kalau Allah yang bersumpah ini serius apa enggak nih omongannya? Firmannya kira-kira serius apa enggak? Ini firman yang luar biasa. Berarti kalimatnya
serius dengan ayat Al-Quran, dengan surat Al-Asr ini. Sungguh demi waktu. Innal insan, saya mah cuma ngambil intisarinya aja deh, udah dari Ustadz Alek, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Supaya nanti bulan depan diundang-undang lagi kita. Innal insan, sesungguhnya manusia, lafi husrin. Di sini ada huruf lam disambung dengan huruf fi, harfu jarrin. Maka lam di sini bukan untuk mentiadakan, makna lam di sini untuk menguatkan. Kalau kita artikan sesungguhnya manusia itu adalah benar-benar, fi di dalam kaidah bahasa Arab bisa di dalam. Tadi Ustadz Alek udah ngomong sama kita, udah nyampein, kita itu berada di dalam kerugian. Pak, saya tanya, di mana sih kita ruginya? Ibu-ibu deh, Bu, di sebelah mana sih kita ruginya? Ada yang tahu nggak? Memang kayaknya nggak ada yang tahu di sebelah mana kita ruginya. Makanya Allah mengatakan dengan kalimat fi. Fi itu maknanya di dalam. Yang namanya di dalam kita cuman sekedar mereka-reka. Ini saya punya gamis, ada kantongnya. Di dalam kantong saya ada yang bisa jawab gak dalamnya apa? Wah, cakep banget tuh, duit kompak ya. Kagak bawa duit, Pak. Nggak ada. Cuman mereka-reka aja kan di dalam. Maka ketika kita ditanya manusia itu rugi, rugi di mananya? Nggak ada yang tahu. Karena Allah mengatakan sesungguhnya manusia di dalam, yang namanya di dalam kita nggak tahu, di dalam kerugian. Dan yang hebat ada tanwin, fi husrin, maknanya nggak cuma satu kerugiannya. Kalau sudah dibarengi tanwin beraneka ragam kerugiannya. Sesungguhnya manusia benar-benar di dalam macam-macam aneka ragam nggak cuma satu ruginya, banyak. Nggak cuma satu, banyak. Kenapa kita nggak tahu dalam kerugian? Karena Allah yang mengatakan kita itu hanya bisa menerka di sebelah mana ruginya. Kapan kita tahu kita ini berada dalam kerugian? Ayatiya ahadukumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Nanti mau tahu enggak kita kapan ruginya? Mau tahu? Mati dulu. Maut heula. Abis mati baru kita tahu ruginya kita nih. Ternyata ya Allah, orang yang udah masuk ke liang lahat, Bu, dia minta hidup lagi sama Allah. Hidupkan saya ya Allah, akhirkan ajal saya ya Allah. Barang 1 detik aja. Ini 1 detik saking pengennya. Ini perumpamaan aja. Saking pengen-pengennya manusia itu hidup lagi ke dunia, minta 1 detik aja pengen hidup lagi ke dunia. Sementara kita ngabisin waktu tiap hari. Pakai ngapain, Pak? Pakai ngapain hari-hari kita? Nonton TikTok. Ibu-ibu, benar nggak? Nonton TV, nonton Piala Dunia, mana semifinal lagi ini, Argentina lawan Inggris, Prancis lawan Spanyol. Masya Allah, ini 2 jam sekali nonton bola. Ya Allah, ini orang yang mati minta hidupin 1 detik. Ya Allah, ini 2 jam pakai nonton, Bo. Rugi nggak? Siapa yang rugi? Kita. Ya Allah,
Tapi ada istisna, ada pengecualian. Orang yang gak rugi itu siapa? Tadi dibahas sama guru kita. Saya bilang saya ceramahnya ngambil aja deh, nyontek. Ini mah ngopi dari hasil ceramahnya Ustadz Alek gitu. Mudah-mudahan gak melanggar hukum, amin. Illalladzina, kecuali orang-orang yang gak ngerugi itu siapa? Orang-orang yang beriman. Tadi udah dibahas tentang masalah iman secara gamblang. Kita yakin gak yang ngaji, yang datang ke tempat ini, ke majelis ini, ke masjid ini, kita dapat ampunan dari Allah, yakin gak? Yang hadir ke sini kita dapat keberkahan, yakin gak? Yang datang ke sini kita dapat ilmu, yakin gak? Yang datang ke sini kita banyak dapat pahala, yakin gak? Itu kita beriman. Alhamdulillah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila kalian berbuat baik, kebaikanmu akan kembali kepada dirimu. Apabila kalian berbuat kejelekan, maka kejelekan itu untukmu dan bagimu. Tapi ini ayat luar biasa. Kalau kita kaji, sedikit kita kaji. Ini ayat tuh luar biasa, cakep banget. Makna daripada hasil tafsir mufassir ini luar biasa. In ahsantum li anfusikum. Jika engkau berbuat baik, maka seakan-akan engkau sedang berbuat baik untuk dirimu dan kebaikan akan kembali kepadamu. Kita nih hadir majelis, kadang-kadang Pak, kebaikan sama kejelekan, lebih cepat kejelekan yang dibalas sama Allah. Ini apa nih Pak? Gelas. Ini air mineral yang ada manis-manisnya gitu ya. Bener nggak Bu? Kita tuang walaupun belum dibuka, ini mah panitianya. Masa ya nggak usah Jamal. Repot-repot ini aja dibuka. Alhamdulillah. Enak di sini mah airnya bening, duduk di situ mah airnya susu. Habib banyak maunya banget nih. Ini air. Bagus nggak? Bagus. Paling sehat kalau nyuguhin tamu, udah paling sehat sama paling nggak ngerepotin air putih doang. Bener nggak? Nggak pakai kopi-kopi deh, nggak pakai. Ini air putih kita masukin bodrek, autan, obat nyamuk, krating deng, Fanta, Coca-Cola. Jadinya ini air minum obat apa racun? Obat apa racun? Kalau saya minum kira-kira langsung pingsan nggak? Ngegeledak. Kapan ngegeledak nak? Sekarang apa nanti? Saat ini. Kalau saya minum, ya kan? Dibawa ke rumah sakit. Begitu dibawa ke rumah sakit sama dokter dikasih obat, langsung sembuh nggak? Enggak. Itu satu contoh. Obat bagus nggak? Bagus. Yang tadi minuman dicampur-campur bagus jelek? Nah itu. Saya ambil umpama kayak begitu. Kadang-kadang keburukan itu yang kita lakukan itu lebih cepat dibalasnya sama Allah. Tapi kadang-kadang kebaikan, kadang-kadang Allah tunda, nggak langsung dibalas. Kayak contoh begini, banyak orang yang rajin ngajinya tapi rezekinya masih seret aja. Ada, bener nggak? Kadang-kadang kita ngedoa sama Allah berbulan-bulan belum diijabah juga, betul nggak Pak? Tapi kalau ngedoa jelek insya Allah kontan Pak. Coba aja kalau nggak percaya. Ibu minta, ya Allah saya pengen punya motor ya Allah. Itu nggak cukup sehari doanya. Emang ibu waliyah? Emang kita wali? Sehari, sabar seminggu, sebulan. Kadang-kadang setahun belum diijabah juga kita minta motor, betul? Tapi bapak yang punya motor 2 ngedoa aja begini. Ya Allah mudah-mudahan malam ini ada copet, ada maling, ada rampok yang ngambil motor saya ya Allah. Sambil kuncinya ditaruh di motor. Insya Allah malam itu juga kejadian. Benar nggak? Itu kan contohnya begitu. Kadang-kadang kita melakukan amal baik nggak langsung Allah kontan balas kebaikan kita.
Allah jawab dalam Al-Quran, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala pengen melihat siapa yang paling baik di antara kita amalnya. Nanti kebaikan kita Pak, kita kan yakin bakal dibales nih, dapat pahala nih, ampunan dosa nih. Ini tiket ganjaran pahala kita yang hadir majelis disimpan sama Allah. Nanti yaumil hisab, saat pertimbangan amal, saya mau tanya, orang sini punya dosa enggak? Oh, ibu-ibu semangat banget, banyak. Saya tanya, punya apa enggak, Bu? Nah itu nggak usah bilang banyak, sombong amat sama dosa. Punya banyak. Nah dosa kita nanti ditukar sama ganjaran. Ganjaran apa? Ganjaran ngaji. Pengen nggak begitu? Makanya Allah simpan. Allah tahu kita tuh banyak dosanya, banyak durhakanya. Maka Allah simpan doamu, kebaikanmu, amal solehmu disimpan sama Allah buat ditukerin nanti sama dosa-dosa kita. Makanya nggak langsung dibalas. Yang kedua bisa jadi setiap ibadah kita nggak langsung dibalas sama Allah. Kenapa? Allah tuker dengan sesuatu yang lebih baik lagi, digantikan. Tapi kalau kejelekan, kenapa sih cepet-cepet kalau kejelekan tuh kontan biasanya dibales? Saya Pak, mohon maaf Bu, saya perokok. Ibu punya suami ngerokok nggak Bu? Ibu punya suami ahli hisab, perokok. Saya ngerokok. Nggak ada yang bisa nasehatin saya untuk berhenti ngerokok, termasuk dokter. Maaf. Saya masuk rumah sakit, Ustadz, Habib, tolong berhenti dulu ngerokoknya. Saya bilang nggak bisa. Saya datang ke sini pengen enak lagi ngerokok, bukan pengen berhenti. Enak aja lu larang-larang gua. Gak bisa kita berhenti ngerokok. Tapi apa yang bisa menyebabkan kita ahli rokok, pecandu rokok untuk berhenti ngerokok? Penyakit. Kalau udah engap, sesak, berhenti gak? Nah, Allah ketika kita melakukan amal kejelekan, Allah cepat-cepat kontan balas tuh karena Allah cinta. Supaya kita tuh taubat. Kalau dinasihatin orang kita nggak ngerti, Allah kasih penyakit tuh, berhenti nggak ngerokoknya? Berhenti. Yang kedua supaya kita nggak ngulangin lagi. Itu tujuannya. Lalladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beramal saleh. Manjahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhyi bihil islam fa bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatal wahidah. Bapak jangan takut, jangan khawatir. Ini jaminan dari baginda Rasul. Siapa yang datang kematiannya, dia sedang tolabul ilmi, dia sedang ngaji, dia sedang menuntut ilmu, datang ajal menjemput, maka itu matinya mati syahid, itu masuk surga nih orang. Karena sebab meninggalnya sedang menuntut ilmu, dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala tanpa dihisab. Itu jaminan. Kira-kira pengen gak? Bu, orang yang meninggal lagi ngaji jaminan pasti masuk surga. Ibu pengen gak? Hah? Kalau pengen saya aminin sekarang, insya Allah pulang dari sini mati ibu-ibu. Enggak. Jaminan. Wa amilus salihat wa tawasau bil haq. Di mana kita dapatkan amal soleh? Di pengajian. Di mana kita meningkatkan keimanan? Di majelis taklim. Di mana kita saling memberikan nasihat? Di majelis ilmu. Maka otomatis orang yang menghadiri majelis ilmu itu tidak termasuk orang-orang yang merugi. Tadi disampaikan sama guru kita. Semua orang itu kan, setiap manusia itu dalam keadaan berbagai macam kerugian. Kecuali siapa? Orang yang duduk di majelis ilmu. Selama dia duduk di majelis taklim, dia bukan orang-orang yang merugi yang dikategorikan dalam surat Al-Asr. Dari mana kita tahu? Tadi ada istisna, kecuali orang yang beriman, melakukan amal. Orang beriman kok kita di sini, menambah keimanan, mengkaji keimanan.
Yang kedua, beramal soleh. Wah, tentu orang yang mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu, yang belajar ilmu. Yang ketiga, yang saling menasehati di dalam kebaikan. Di mana? Di majelis ilmu, saling menasehati, mengingatkan kesabaran tentang bagaimana sabar menghadapi ujian, cobaan, sabar menghadapi ibadah, sabar menghadapi atau sabar ketika dia mencoba berpaling daripada maksiat kepada Allah Ta'ala. Di mana? Di majelis ilmu. Maka orang yang mengaji, orang yang duduk di majelis ilmu itu sudah otomatis tidak termasuk orang-orang yang merugi. Tapi kadang-kadang di kita nih Ustaz Alek sama. Di kita tuh penyakitnya begini, orang lagi semangat ngaji, cuman ustadznya ada pentangan. Ustadznya nggak boleh ngebahas hal-hal yang sensitif. Kalau ngebahas hal-hal yang sensitif itu jamaahnya suka pada kabur. Benar nggak? Oh, kita disebutnya ustadz bayaran ini. Iya, itu kebanyakan begitu. Ini jamaahnya lagi rame. Tolong masalah-masalah yang kira-kiranya pedas-pedas gitu nggak usah dibahas deh katanya. Jangan dibahas yang enak-enak aja bahasnya. Jangan bahas masalah azab, siksa, jangan. Jamaah pada kabur. Bahas surga aja katanya. Ya kali-kali kita harus kasih pelajaran sama orang. So gitu. Ada Pak, preman, mantan preman, baru tobat, badan gede, tatonya banyak. Itu sekali ngaji doang langsung ampun kagak ngaji lagi. Gara-gara kesinggung. Tapi preman tapi baper. Tapi hatinya mah pink kayaknya. Badan gede, ustadznya ilok cuman ngebahas masalah sholat. Orang yang meninggalkan sholat dibahas hukumannya. Preman gede, nggak pernah sholat dulunya. Pas sekalinya ngaji, ustadznya kebetulan ngebahas fikih tentang masalah dosa siksa orang yang meninggalkan sholat. Ustadznya ngomong begini, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, nanti di akhirat Allah bakal datangkan seekor ular yang besar namanya Sujaul Aqra. Itu akan memakan, meludah, memakan, kemudian menggigit, mengunyah, dilempar lagi, dimakan lagi. Ini sepreman kesinggung, langsung pulang dari pengajian. Tanya sama temennya, bang kenapa pakai kabur? Nggak mau gua ngaji lagi. Kenapa? Ngapain gua ngaji jadi makanan ular doang? Lalu kesinggungan. Udah besok lagi ngaji, enggak, udah pembahasannya udah beda, bukan tentang hukuman meninggalkan sholat. Ngaji lagi, ternyata pembahasannya masih sama. Udah kepalang dia di dalam gitu, mau keluar udah malu. Kedua, hukuman orang yang meninggalkan sholat akan Allah Ta'ala masukkan orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat di dalam satu panci bejana yang besar. Kemudian di dalamnya ada air yang menggolak, dimasukkan ke dalamnya. Itu preman gak tahan akhirnya. Nyamperin kiainya, ustadznya. Ustadz, saya mau tanya. Emang benar, saya ini mantan preman, saya ini gak pernah sholat dulunya. Emang benar orang yang ninggalin sholat nanti bakal dimasukkan ke dalam luapan api, luapan air yang panas? Benar, ngomong jujur. Ustadznya mentalnya doang digituin sama preman. Enggak begini maksudnya, airnya enggak panas-panas banget, anget. Kalau anget saya mau cina ngaji lagi. Jadi ngaji itu ya Allah, emang penyakit di kita tuh kadang-kadang mustaminya sensitif. Ngaji makan bengkel hati. Dimana kalau motor rusak masuk ke bengkel siap digetok. Pulang bisa starter lagi, motor tok cet. Hati yang kotor, hati yang jauh dari Allah, datang ke pengajian harus siap digetok sama ustadznya. Jangan pakai baper-baper. Kalau kita mau dapat keberkahan, manfaat ilmu.
Makanya orang yang tidak merugi itu orang yang beriman, beramal soleh, yang saling menasehati karena Allah, saling mewasiatkan tentang kesabaran. Maka kita termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang tidak merugi. Alhamdulillah. Rugi. Mumpung Pak, mumpung Bu, selagi Allah berikan kesempatan, selagi Allah berikan waktu, selagi Allah berikan tuntunan, inayah, taufik, hidayah, jangan jauh-jauh dari majelis taklim kayak begini, jangan. Karena kalau kita pengen tahu usulul ma'asi, sebab orang melakukan kemaksiatan itu kan sebabnya karena 3 kata ulama. Pertama, orang melakukan maksiat itu al-jahlu, karena kebodohan. Banyak orang melakukan kemaksiatan itu karena kebodohan. Nggak tahu yang halal, nggak tahu yang haram, nggak tahu yang syubhat. Dia gabres aja semuanya. Makanya kalau kita lihat anak kecil, kalau dia nyolong manggah tetangganya, rujak-rujak aja dia mah. Nggak pikir-pikir dosa apa enggak, benar nggak? Kenapa? Jahlu. Karena dia belum mengetahui ilmu. Disangkanya semua boleh, padahal manggah tetangganya diambil pakai ngerujak. Tapi pertanyaannya begini, ada dampak nggak? Ada. Ini anak kecil manjat pohon tetangga, diambil manggahnya, dia pakai ngerujak. Anak kecil belum balik, belum masa taklif, belum berdosa. Tetapi ada dampak, ada dampak. Kata ulama, dampaknya nanti setelah dewasa. Setelah tua Bu, dampaknya ketika setelah dewasa, udah tua, baru berasa dampak dari makanan yang haram. Tapi waktu kecil nggak dihitung dosa. Apa dampaknya? Dampaknya males ke masjid, nggak mau pengajian. Kalau diajak kebaikan nggak pernah mau. Itu dampak dari makanan yang haram. Bu, laki ibu rajin nggak ke masjidnya? Rajin nggak? Rajin nggak ngajinya? Nah, berarti waktu kecilnya nggak pernah nyolong manggah tetangga itu. Ya, la ilaha illallah. Karena kebodohan. Yang kedua karena syahwat yang tidak bisa dikendalikan. Ada orang berilmu, syahwatnya tidak dikendalikan, maka terjerumus dia dalam kemaksiatan. Berapa banyak kan kita dengar pesantren-pesantren, orang-orang yang berilmu, bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai. Orang yang punya ilmu tapi terjerumus di dalam pemerkosaan kepada santriwatinya. Karena apa? Bukan karena nggak punya ilmu, pimpinan loh. Karena apa? Karena syahwat yang tidak bisa dikendalikan, nafsunya. Yang terakhir, suhbatul asrar. Karena banyak bergaul dengan orang-orang yang jelek akhlaknya. Sebagaimana tadi guru kita menyampaikan, ustadz kita menyampaikan, kalau kita mau selamat, berislamlah. Karena Islam itu mengatur sedemikian rupa, dengan hal-hal yang sekecil-kecilnya diatur dengan akhlak, dengan adab. Ada adabnya, ada aturannya, ada etikanya kita dalam hidup itu Pak. Islam tadi guru kita nyampein, berislamlah engkau dengan sebenar-benarnya, menjadi seorang mukmin yang sejati, muslim yang sebenar-benarnya, maka engkau akan selamat, tidak menjadi orang yang merugi. Islam tuh luar biasa Pak, ya Allah. Coba, Islam tuh punya aturan hebat, punya aturan sangat hebat. Islam tuh ngewajibin kita untuk bangun pagi. Subuh jam berapa? Di sini. Di sini subuhnya jam berapa? 4:30 ya, 4:30. 4:44 ya subuhnya. Kalau di sini Jumatannya hari apa? Oh sama, hari Jumat. Saya pikir agak beda gitu. Subuhnya jam 4 lewat. Mulai jam segitu kita udah diwajibin untuk bangun. Islam tuh ngatur disiplin. Dari jam 4. Ada yang bangun jam 2, ada. Nonton Piala Dunia.
bukan tahajud. Bayangkan, Pak, ini Islam nih ngatur, ya Allah, sampai pakaian tuh diatur sebenar-benarnya pakaian. Bagaimana cara menutup aurat yang benar, sampai adabnya diatur dalam Islam itu. Kalau masuk masjid, pakaian dengan pakaian muslim yang baik. Walaupun sekedar cuman pakai kaos juga boleh, cuman nggak beretika. Kan banyak. Nggak di sini, saya nggak, insya Allah di sini mah. Soalnya di Ciapus, sholat pakai baju partai. Imam lagi, masya Allah. Itu sholat belakangnya coblos. Udah gitu makmumnya pakai baju bola semua lagi. Allah, Mbappe, Ronaldo, masya Allah. Ini masuk masjid udah kayak masuk stadion. Diajarin sama Islam itu bagaimana beretika, masuk ke dalam masjid, aturan yang luar biasa. Sampai Pak, kalau kita pelajarin, masuk kamar mandi itu ada lebih dari 30 adab di dalam kamar mandi. Islam yang ngatur. Masuk kamar mandi dengan kaki kiri, keluar kaki kanan. Sebelum masuk kamar mandi disunnahkan menutup kepala. Mau pakai peci, pakai anduk, pakai apa, mau masuk pintu kamar mandi ditutup tuh. Kenapa? Sebab ada satu riwayat yang mengatakan di antara pintu-pintu kamar mandi di situ ada jin yang senantiasa niupin ubun-ubun kita. Makanya nggak sedikit orang yang kadang-kadang kemasukan setan di dalam kamar mandi. Kemudian adabnya tuh diajarin. Masuk kaki kiri, tutup kepala. Kemudian saat buang air besar maupun buang air kecil, sunnahnya jongkok. Apa hikmahnya? Banyak hikmahnya. Ketika buang air kecil, dilarang tengok-tengok. Itu kata ulama menyebabkan penyakit was-was. Jadi Pak, punten nih Bu, mau laki mau perempuan saat buang air kecil itu khusyuk, pandangannya ke depan. Jangan tengok kanan, banyak tengok kiri. Itu kebanyakan tengok celangak celinguk di kamar mandi menyebabkan penyakit was-was. Syekh Amin dalam kitabnya menerangkan seperti itu. Apalagi ngeliat apa yang keluar dari kemaluan kita, mau depan maupun belakang. Habis minum Coca-Cola nih sayang nih keluar katanya. Habis makan spaghetti diliatin lagi kotoran. Nah, itu menyebabkan penyakit pikun. Hanya orang banyak ngeliatin kotor, diajarin. Terus bagaimana sikap, sampai mohon maaf ketika seorang laki-laki dia baul, buang air kecil, bagaimana adab etikanya, yang harus megang tangan kanan apa kiri, apa dua-duanya? Tangan kiri. Bagaimana cara istinja yang benar, diajarin adab etikanya Pak. Kalau kita dalemin tuh. Jangan ngeliat ke kemaluan kita. Nggak usah diliatin, kagak kemana-mana ada tetap. Apa yang mesti dilihat-lihat? Mengurangi cahaya di wajah kita, sering-sering melihat mohon maaf kepada apa yang keluar. Islam mengatur ini semua. Bayangin, bagaimana kita nggak bangga sebagai seorang muslim yang semuanya diatur. Maka kalau kita pengen selamat, tadi kata guru kita, berislamlah engkau yang benar. Secara kafah, ikuti aturan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai jam berapa Ustaz, cukup? Enggak, saya mau tanya, takut kemana? 10:30. Sampai jam 11 saya nggak kuat ini ngapain. Masya Allah, yang mengatur itu secara detail itu Islam. Makanya kalau kita bahas, kalau tadi Ustadz Alek banyak membahas tentang hadis Nabi, luar biasa, Masya Allah. Daging semua saya bilang isinya. Saya pengen bahas tentang lagu anak-anak aja deh. Lagu anak-anak ini mengambil daripada sunnahnya Nabi Pak.
Bangun tidurku terus. Masya Allah, ini mantan-mantan TK mana nih Pak? Bangun tidurku terus mandi. Memang sebagian ulama menganjurkan bangun tidur itu mandi. Makanya bangunnya sebelum fajar. Bangunnya sebelum subuh, Bu. Apa manfaat mandi? Kata ulama, apa manfaat mandi sebelum subuh itu? Yang pertama, mencerdaskan otak. Ini dialami oleh mantan presiden kita B.J. Habibie, mengamalkan itu. Makanya salah satu orang tercerdas di dunia, diantaranya Profesor Dr. B.J. Habibie itu, beliau punya kecerdasan, diantaranya ketika pagi sebelum subuh itu membiasakan mandi dan membaca Al-Quran. Nah, yang kedua, manfaat mandi itu ketika waktu subuh itu apa? Atau sebelum waktu subuh di waktu fajar itu apa? Manfaatnya membuat awet muda. Coba Bu, gak usah pakai skincare dah. 3:30 mandi. Ibu umur 60 tahun kalau mulai detik ini istiqomah sebelum subuh mandi. Umur 60 tahun kagak kelihatan umur 60 tahun. Kayak umur 59 tahun. Insya Allah. Tetap beda setahun juga nggak apa-apa, tetap lebih muda kan. Bangun tidurku terus mandi, diajarin. Sampai yang mati aja dimandiin. Islam. Benar kata guru kita. Berislamlah yang benar. Apa lagi itu lagunya? Tidak lupa menggosok. Ini sunnah Nabi. Tidak lupa menggosok gigi, sunnah. Dalam kitab adab ketika naum, ketika tidur dan akan tidur itu sunnah menggosok gigi. Artinya menggosok gigi di sini bersiwak. Gosok gigi pun bagian daripada siwak. Mau tidur, bangun tidur disunnahkan bersiwak atau menggosok. Gosok giginya niatkan bersiwak. Ketika makan jengkol hukumnya makruh, masuk masjid kagak gosok gigi dulu bisa jadi haram. Pas amin orang samping kanan kiri pada pingsan. Jadi haram. Ini sunnah Nabi. Makanya disebutlah apa kayu arak tuh. Ini yang kayak gini nih siwak nih Pak. Ini siwak. Ini siwak. Ini sunnah Nabi. Yang Nabi anjurkan siwak ini. Saking penting-pentingnya Pak. Ya Allah saya bilang ini promosi siwak aja deh. Saya bilang ini siwak ini tiket masuk surga. As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau seorang muhaddis wal mujaddid di Mekkah. Beliau mengatakan di antara manfaat yang paling agung orang yang bersiwak adalah apa? Diringankan lisannya ketika sakaratul maut mengucapkan syahadat, mengucapkan tahlil la ilaha illallah Muhammadur. Siapa yang di akhir kalamnya pembicaraannya mengucapkan la ilaha illallah, kata Nabi dakhalal jannah, masuk surga. Maka kalau mau enteng lisan kita, pegang siwak, banyak-banyak bersiwak. Ini tiket masuk surga. Ada yang nanya berapa harganya? Nggak apa-apa, di masjid bukan ngomongin dunia, tapi ini memberikan ilmu. 10.000. Samsu berapa sebungkus? Ini habis. Ini kalau dibeliin ditukerin sama Samsu dapat 2,5 potong ini. Benar nggak? Benar nggak? Samsu hari habis nggak? Habis. Siwak sehari kagak Pak. Sebulan kagak, kecuali orang lapar dimakanin baru. Enggak. Ini tiket masuk surga nih siwak. Tiket masuk surga. Nabi yang nganjurin. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi. Habis gitu apa lagi? Menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu. Lupa ini pengarangnya, sholat dulu baru nolong ibu. Lupa nggak dicantumin dia. Ku tolong ibu. Sholat subuh setelah ini diajarkan bagaimana birrul walidain, menolong ibu, membantu orang tua.
Saya bilang, ya Allah, anak yang masih punya orang tua itu tiket surga gampang banget, mudah banget. Surga di depan mata. Kalau saya Pak, Bu, saya udah gak punya orang tua. Umi meninggal beberapa tahun yang lalu. Saya punya abah ketika saya di pesantren meninggal dunia. Jadi kalau santunan, saya dapat double nih. Yatim piatu. Yang masih punya orang tua, ya Allah, itu surga depan mata, itu tiket surga gampang banget. Nabi yang mengatakan, gak usah capek-capek beramal yang masih punya orang tua. Nabi yang mengatakan, ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidai. Siapa anak yang memandang wajah orang tuanya, ibu atau bapaknya, bin nazrir rahmat, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta, dengan pandangan kesian. Kalau anak melihat orang tuanya, ya Allah sian nih, saya punya ibu udah tua, belum bisa nyenengin. Punya bapak, ya Allah rahmatin, kesian, sayangin, saya punya bapak. Dipandang dengan kelopak matanya, maka kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW mengatakan, kataballah, Allah tuliskan bagi anak tersebut hajatan makbulatan mabrurah, haji yang makbul, yang mabrur. Cuman karena mandang wajah ibunda atau ayahandanya saja. Ya Allah, surga tuh dekat kayaknya yang masih punya orang tua. Anak-anak sekarang, ya Allah, yang punya orang tua, ditanya udah sholat belum, dia ngeliatin mata ibu bapaknya. Kamu nanya, pakai ngomong begitu lagi, ya Allah. Jelaskan dalam hadis lain, Nabi SAW mengatakan, ma min rajulin atau kama qala man qabbala baina ainai ummihi, man qabbala baina ainai, siapa yang mencium di antara kedua matanya, yakni jabhah, mencium kening orang tuanya, kana satrum minan nar, maka itu pencegah dari panasnya api neraka, pencegah dari siksa kubur. Kalau anak mencium kening orang tuanya. Banyak orang kadang-kadang mereka rebut-rebutan pengen cium hajar aswad yang sifatnya sunnah. Tapi ini ada karomah yang besar, ada kemuliaan yang luar biasa, yang kita wajib menjaga kemuliaan ini. Siapa? Orang tua kita. Orang rebutan pengen cium hajar aswad, ya Allah. Kenapa? Oh, ini sunnah hajar aswad. Orang tuanya gak pernah dilirik, gak pernah dicium keningnya. Ini kekeliruan. Ini zat yang lebih mulia daripada hajar aswad. Orang tua yang ada di rumah kita. Kita lupa kadang-kadang nyium. Kalau pas hajar aswad semangat sambil selfie lagi fotoin katanya. La ilaha illallah. Tiket surga kayaknya gampang banget. Dalam satu hadis dikatakan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla yaftariqa. Kalau ada seorang mukmin dan mukmin, muslim dan muslim bertemu, berjabat tangan, bersalaman, sebelum tangan ini Pak berpisah, Allah udah ampunin dosa-dosa tangan dia. Itu kepada sesama muslim, apalagi mencium tangan orang tuanya. Udah pasti ampunannya lebih besar lagi. Surga depan mata, tiket surga. Yang orang tuanya udah gak ada, ayah ibunya udah gak ada, bagaimana caranya masih pengen bisa berbakti? Masih. Engkau diberikan kesempatan menziarahi makom kedua orang tuamu. Manzaral kubra walidai au ahadihima yaumal jumu'ah. Siapa yang menziarahi makom kedua orang tuanya atau salah satunya, kuburannya didatengin sama anaknya di hari Jumat, kata Nabi, kana kahajjatin, maka ini anak mendapatkan ganjaran seperti melaksanakan ibadah haji. Cuman habis sejarah makam orang tua jangan pengen dipanggil haji. Haji dong, gue udah berapa kali nih tiap Jumat haji nih. Kagak Pak, ganjarannya
pahalanya seperti orang melaksanakan haji. Ada dalam riwayat lain mengatakan kalau di hari Jumat nih Pak, habis ziarah makam orang tua ke masjid. Ini masjid ya? Masjid. Datang ke masjid. Jadi orang datang ke masjid paling awal di hari Jumat. Jam berapa nih? Jam 11. Belum ada orang, belum? Setengah 12 sudah rame? Setengah 12 sudah rame? Jam 11? Udah ada belum orang? Belum jam 11 ya, kita jam 8 deh kesini paling awal deh. Datang jam 11 ke masjid menjadi orang yang pulang paling akhir. Jam setengah 1 masih ada orang. Jam 1, nah udah jam 1 deh. Datang jam 11 di hari Jumat, pulang jam 1 di hari Jumat. Maka itu kata Nabi seperti melaksanakan ibadah haji ganjarannya. Makanya aki-aki ngedenger ini hadis ini semangat banget ada. Sampai jam 4 dicariin sama keluarganya kagak balik-balik. Keluarganya nyari, kadang-kadang ngedenger hadis ini. Kenapa pengen haji Pak? Bukan, sendal hilang katanya. Hajat. Masya Allah. Makan dari lagu aja kita sebenarnya ini lagu mengambil daripada ajaran Islam. Ajaran Islam. Tidak lupa berbakti kepada ibu, membantu ibu, membersihkan tempat tidur. Ini membersihkan tempat tidur salah satu daripada sunnah yang Nabi ajarkan. Kalau mau tidur, bersihkan tempat tidurmu. Setelah tidur, rapihkan tempat tidurmu. Ajaran Nabi, an-nazafatu minal iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Ini lagu anak-anak aja tauhid sebenarnya. Lagu anak-anak aja mengajarkan kita. Maka saya mengambil daripada intisari yang guru kita sampaikan bagaimana menjadi orang yang beruntung. Berislamlah yang baik. Ikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan insyaAllah ada manfaatnya. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Semoga yang kita panjatkan pada malam hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia telah sampai kita di penghujung acara yaitu doa yang akan dilantunkan oleh Al-Mukarram Wal-Mu'azzam Al-Ustadz Al-Hajj Abdul Munir. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sebelumnya kita baca surat Fatihah. Mudah-mudahan suratul mu'jizatun Fatihah ini mudah-mudahan apa tujuan kita yang baik dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiyan dikiranya ada hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, lana ma'bud ya karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa radiyallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafiqu fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna min jami'is sayyi'ati wa tarfa'una bi annaka lad darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al mamat.
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات برحمتك ارحمنا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم افتح لنا باب الخير وباب البركة وباب النعمة وباب الرزق وباب القوة وباب الصحة وباب السلامة وباب العافية وباب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا عذاب الآخرة واصرف عنا بقنا عظيم نبيك لكن الشر الإنسان الآخرة غفر اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة بالدين والدنيا والآخرة وعافية بالجسد والشط بالبدن وزيادة بالعلم وتنفيذ وتقدم قبل الموت ورحمة إنا ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو والحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما رب هب لي من الصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya